Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Muhammad Yunus Priyadi, NIM 24020202840. Saya guru fikih di Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah Depok, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Araniri, Banda Aceh tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Wakalah. Materi ini merupakan materi kelas 10 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut videonya, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Baik, pada hari ini kita akan sama-sama belajar pelajaran apa? Fikih. Oke. Oleh karenanya untuk lebih berkahnya, mari kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita khususan untuk pendiri Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Al-Maghfurlah Kyai Jaman Syaihu, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih pada ketua kelas. Selanjutnya ya Ustadz akan mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua ya? Ya, baik, alhamdulillah semuanya hadir. Dan juga dimohon pada para kalian semua untuk tetap disiplin dan juga menjaga kebersihan serta kesehatan dan juga konsentrasi dalam pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, perlu Bapak ingatkan bahwa dimanapun kalian berada dan juga apapun yang kalian lakukan harus dimulai dengan yang namanya apa? Berdoa. Niat. Ya. Ada yang tahu hafal hadisnya? Hadis tentang niat? Ada yang tahu hafal? Ya, silakan Hafiz. Betul. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, jadi saya selalu ingatkan, dan bagi siapa yang berniat dalam melakukan hal apapun, insya Allah akan bernilai ibadah. Baik, sekarang kita sebelum memasuki kegiatan, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking kali ini kalian mendapatkan tugas, yaitu tugasnya adalah hanya menyebutkan warnanya saja. Paham ya? Paham. Oke, baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Warna apa? Merah, coklat, putih, kuning, hijau, biru. Oke, bisa ya? Bisa. Sekarang kita mulai yang agak sulit. Jadi butuh konsen. Putih, hitam, hijau, merah, biru, merah, hijau, kuning, biru, kuning, hijau, biru, merah, hijau, kuning, hijau, biru, putih, merah, hijau. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke. Baik, setelah kita ice breaking, kita akan masuk pembelajaran. Sudah siap belajar semua ya? Siap. Oke, kita akan menyaksikan video.
Terima kasih Kak. Ya, sama-sama ya. Oke, baik. Tentang apa tadi yang videonya? Wakalah. Ya, wakalah yaitu tentang perwakilan. Perwakilan dalam ilmu fikih. Oke, apa sih tujuan pembelajaran dari pembelajaran wakalah ini? Minta tolong siapa yang berkenan untuk membaca tujuan pembelajaran? Silakan. Oke, baik, Muhammad. Ya. Tujuan pembelajaran 1. Menguraikan konsep tentang wakalah, sul, daman, wakafalah, wadiah, dan rahan dengan benar. 2. Menelaah ketentuan wakalah, sul, daman, kafalah, wadiah, dan rahan disertai dalil dan istidlalnya dengan benar. 3. Mendiferensiasikan konsep wakalah, sul, daman, wakafalah, wadiah, dan rahan dengan benar. 4. Mengimplementasikan konsep wakalah, sul, daman, wakafalah, wadiah, dan rahan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih. Muafa. Baik, ini 4 tujuan ini adalah yang akan kita pelajari dalam materi kali ini. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari yaitu tentang wakalah. Ya. Ya, ini secara etimologinya wakalah ya adalah suatu mewakilkan secara lugotan. Etimologi yaitu secara lugotan dan terminologi itu secara istilah. Jadi pengertian wakalah adalah di sini yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang diwakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Kira-kira kata kuncinya apa dari terminologi ini? Mewakilkan. 1. Menyerahkan pekerjaan. 2. Bertindak. Betul, karena suatu pekerjaan. Terus ada lagi? Batas waktu. Berarti perwakilan itu mempunyai batas waktu. Bagus, ya. Kemudian apa hukum wakalah? Hukum wakalah adalah mubah. Apa itu mubah? Boleh. Enggak wajib, enggak sunnah, enggak haram, tapi mubah, ya. Kemudian yang terakhir, kenapa wakalah menjadi wajib? Yaitu ketika terpaksa harus mewakili pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Tidak ada orang lain kecuali dia yang mewakilkan, maka wakalah bisa menjadi hukumnya menjadi wajib. Oke, baik, sekarang Ustadz akan membagikan ke kelompok kalian, yaitu membagikan LKPD. Di LKPD ini ada tujuannya, kemudian ada prosedur. Nah, tolong nanti setiap kelompok dibaca dan diisi anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian nanti ada lembar kerja kelompok. Nah, lembar kerja kelompok ini mohon diisi. Kalian boleh searching di Google, di internet, ya, ataupun menggunakan AI, silahkan. Mohon nanti diisi dengan benar karena ini akan kalian presentasikan di akhir nanti. Bisa dapat dipahami? Ada pertanyaan? Tidak jelas. Oke, sudah jelas ya? Oke, silakan. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Nanti di akhirnya dikumpulin lagi ke Ustaz ya. Oke, waktu pengerjaannya adalah sekitar 10 menit dari sekarang. Silakan setelah 10 menit
kita akan mulai presentasi. Jadi satu orang nanti ada ini ya, ada yang jadi apa namanya navigator tuh ininya yang ngetik, yang lainnya jadi notulis ya. Notulis itu yang nulis poin-poinnya bagi tugas. Yang satu nyari nomor 2, yang ya gitu. Nah, boleh yang lain juga bantu nomor 2, nomor 3 gitu, anggota teman yang lain biar lebih cepat lagi mengerjakannya ya. Diskusikan kembali oleh anggotanya apakah jawabannya sudah disepakati, dan bagi yang belum segera untuk diselesaikan. Nanti kita akan spin kira-kira kelompok mana yang akan keluar terlebih dahulu untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, waktunya sudah selesai, berakhir. Kita akan putar spin. Kelompok pertama yang akan presentasi adalah yaitu kelompok bangsawan. Silakan kepada kelompok bangsawan untuk maju ke depan. Pakai ini, yang ngomong pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bangsawan akan mempresentasikan tentang wakalah dan apa yang kita pelajarkan di dalam lembar kertas. Yes. Pertama, jelaskan pengertian wakalah dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut bahasa, wakalah itu mewakilkan, dan dalam istilah mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang diwakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Contohnya adalah seorang anak mewakilkan seorang ustaz untuk menunaikan bagi arwah ibunya. Jadi wakalah itu bukan tentang harta doang, tapi lebih ke dalam batin juga bisa. Dan yang kedua, apa saja rukun dan syarat sah dalam akad wakalah menurut Islam? Rukun, orang yang diwakilkan yang memberi kuasa. Kedua, orang yang mewakilkan yang diberi kuasa. Tiga, wawasan lurusan yang diwakilkan. Yang terakhir, akad atau ijab kabul. Dan syarat wakalah ialah harus memiliki wewenang terhadap urusan tersebut, harus balik dan berakal sehat, dan jelas dan dapat diwakilkan, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Bagaimana pandangan Islam jika wakil menyalahgunakan kuasa yang diberikan? Dalam Islam, wakil wajib bertindak jujur dan amanah. Penyalahgunaan kuasa adalah satu bentuk pengkhianatan yang berat dan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.
Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi pendapat tentang presentasi? Silakan. Kan kalau misalnya wakalah itu menyerahkan pekerjaan kita ke orang lain. Betul. Gimana kalau misal satu orang yang memberi kuasa atau yang menerima kuasanya itu salah satunya meninggal dunia? Apakah wakalahnya bisa digantikan oleh orang lain atau tetap berlanjut? Gitu. Terima kasih. Oke. Wakalah tersebut akan berhenti. Kenapa? Soalnya ada di buku gini. Jadi berhentinya akad wakalah itu jika salah satu pihak itu meninggal dunia, atau walaupun tidak meninggal dunia itu menjadi gila pun tidak berakal lah, intinya itu sudah memberhentikan wakalah yang dijalani. Itu adalah jawaban. Sama-sama. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin sekian dari kelompok bangsawan. Syukran ada fakominas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kita tentang di soal LKPD tersebut. Pengertian wakalah secara bahasa artinya mewakilkan. Secara istilah, mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang diwakilkan selama batas waktu dilakukan. Contohnya tuh kayak ini video tadi, mewakilkan untuk membeli HP itu. Apa saja rukun dan syarat sah dalam akad wakalah menurut Islam? Jadi rukun dan syaratnya itu adalah orang yang diwakilkan atau yang memberi kuasa syaratnya harus memiliki wewenang terhadap urusan tersebut. Yang kedua, orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa syaratnya harus balik dan berakal sehat. Yang ketiga, masalah atau urusan yang diwakilkan syaratnya jelas dan dapat diwakilkan. Yang keempat, akad atau ijab kabul syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak. Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam jika wakil menyalahgunakan kuasa yang diberikan? Dalam Islam, wakil yang menyalahgunakan kuasa telah mengkhianati amanah. Ini adalah perbuatan tercela dan dosa. Penyalahgunaan kuasa juga termasuk hulul yang akan disisap di akhirat. Islam menekankan kuasa untuk ditanggungjawabkan, bukan disalahgunakan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Diego. Ya, dalam wakalah ini apakah hikmah yang bisa didapat dari wakalah? Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok bangsawan. Hikmah yang bisa diambil, yang bisa didapat dari wakalah itu, jadi kita kalau misalkan dititipin sama orang, diamanahin sama orang, kita harus mengerjakannya dengan baik, gak boleh disalahgunain. Kalau misalkan emang disalahgunain, nanti dia bakal nanggung tanggungannya sendiri di akhirat gitu. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Terakhir kita masuk ke sesi refleksi pembelajaran, itu dengan menggunakan games. Silakan semuanya bisa login ke Kahoot. Dan games ini, refleksi ini akan ada hadiahnya khusus bagi yang juara 1. Ya, silakan masuk ke Kahoot-nya. Ya, oke, siap ya. Di sini yang dinilai poinnya yang tinggi adalah siapa yang benar dan siapa yang cepat. Jadi butuh fokus kalian. Nah, jadi silakan kita mulai dengan hitungan ke
3. 1, 2, 3. Ya, betul. Betul semua ya. Jawabannya benar adalah penyerahan urusan kepada orang lain. Oke, next. Soal siapa yang lebih cepat? Bangsawan. Oke, siap ya? Ya, soal nomor 2. Fokus. Ya, tuh. Jawabannya benar adalah mewakil. Hati-hati ya. Bagi yang salah kecepatan dia bisa dikurangi skornya. Ya. Oke. Oke ya, siap ya? Soal nomor 3. Aduh. Hati-hati. Informasi, jadi soal semuanya jumlahnya ada 10, 5 soal PG dan 5 soal benar salah. Hati-hati ya. Oke, siap. Soal nomor 3. Ya. Oke, betul ya. Siapa yang naik sekarang? Waduh, masih kita 1. Alhamdulillah. Oke, soal nomor 4. Ya, betul semua, hebat. Ya, saksi ya. Oke, baik. Oke, sekarang siapa nih yang naik ke atas? Wah, masih kita 1. Beda 1 poin. Ya. Semangat kelompok bangsawan ya. Siap, 1, 2, 3. Soal nomor 5. Ya, betul semua ya. Bukan menjual rumah sendiri. Oke, soal benar salah. True or false ya. 1, 2, 3. Ya, betul. Siapa yang lebih cepat ya? Masih juga kita 1. Gak boleh contek, gak boleh. Ya, siap ya. Kita kalau dikejar waktu. Soal nomor 7. Ya, apa semua. Jangan berisik ya, nggak boleh berisik nanti ketahuan sama kelompok yang lain. Oke. Wah, masih dipimpin oleh kelompok kita 1. Ayo. Penentuan nih, ini penentuan. Siap ya? 1, 2, 3. Soal terakhir. Yoh, Masya Allah, yang benar adalah salah jawabannya. Kita lihat siapa juara 1 yang meraih hadiah pada kali ini. Kelompok 2 juara 3. Kelompok 2 juara diraih. Ya, silakan kelompok kita 1 bisa maju ke depan. Hadiah. Ya, silakan hadiahnya pagi-pagi ya. Ya, sama-sama. Ya, bareng-bareng ya. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita sudah selesai. Ya. Terakhir, Ustadz minta dari setiap kelompok ada yang mewakilkan, ya, 2 orang untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan satu kesimpulan?
Ya, silakan Diego. Maaf. Bangsawan nih, Albert Einstein. Jadi dalam singkat wakalah itu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan ya. Jadi secara singkat ya kayak just tip gitu, minta tolong teman buat beliin pakai uang kita gitu loh. Jadi ya tapi bukan cuma dalam harta doang, tapi bisa lebih ke batin juga, lebih bisa menunaikan haji gitu juga bisa. Gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Diego. Ada satu lagi kesimpulan yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Jadi wakalah itu ya mewakilkan pekerjaan, tapi nggak bisa semua pekerjaan kita wakilin gitu. Terus wakalah itu hukumnya boleh mubah. Nah, terus kalau misalkan di apa namanya? Kan lagi wakalah terus tiba-tiba salah satunya meninggal, itu berarti udah terputus secara otomatis karena kuasanya juga udah hilang gitu. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita ini. Baik, mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah. Doa kafaratul majelis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.